Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahzihi ila yaumiddin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih pada pembahasan prinsip yang ke-12 bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Hari ini kita ada di halaman 235. Penjelasan bahwa sebanyak dan sebesar apapun kebaikan dan amal saleh orang kafir, maka kebaikan dan amal solehnya itu tidak berguna bagi dia di akhirat. Terakhir kita membahas tentang Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuk di halaman 235 tentang seorang musyrik yang semasa hidupnya dikenal sebagai orang yang berakhlak baik, yang bernama Ibnu Jud'an. Penulis berkata, demikian pula dengan Ibnu Jud'an, seseorang yang banyak menolong kaum muslimin, membantu fakir miskin, namun semuanya tidak mendatangkan manfaat bagi dia, begitu ya, bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, karena dia belum mengucapkan kalimat syahadat, ya. Jadi keislaman, keimanan merupakan syarat mutlak diterimanya amal soleh seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik apapun dia, sebanyak apapun, setulus apapun dia beramal soleh, kalau tidak dilandasi dengan keimanan, maka tidak ada gunanya bagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa aslu kulli khairin wa falahin huwal iman. Bahwa pokok, prinsip dasar segala kebaikan dan keberuntungan adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman laisa lahu iman fala khaira fihi wa la falah. Siapa yang tidak ada keimanan pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan beruntung dia selama-lamanya. Makanya kan di dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa manusia semuanya berada di dalam kerugian kecuali yang pertama siapa? Orang-orang yang beriman. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu, ya. Demi masa sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Maka sebanyak apapun dosa seorang mukmin, selama dia masih menjaga keutuhan imannya, dia masih punya peluang untuk menjadi hamba yang selamat. Dia masih punya peluang untuk menjadi hamba yang beruntung di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dia memiliki dosa yang begitu banyak dan begitu besar, asalkan dia masih menjaga keutuhan imannya, maka keselamatan, kemenangan, keberuntungan masih bisa dia dapatkan. Dalam hadis qudsi yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan hal yang senada. Lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biha maghfiratan. Seandainya engkau nanti berjumpa denganku, menghadap kepadaku dengan membawa dosa sebesar, sebanyak, seberat bumi,
dan kau tidak pernah mensekutukan aku dengan sesuatu apapun, artinya menjaga keutuhan iman dia, aku pun akan menjumpaimu dengan membawa ampunan sebesar, seberat, dan sepenuh bumi itu juga. Syaratnya itu tadi, jangan pernah menodai keimanan kita dengan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah pernah terjadi terlanjur, maka segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera itu kapan? Ya sesegera mungkin, secepat mungkin. Bahkan saat kita sekarang sedang duduk di sini pun, kalau kita teringat dulu pernah melakukan kesyirikan, langsung segera taubat sekarang juga. Bisa. Tidak harus nanti di akhir malam, tidak harus nanti nunggu Ramadan, tidak harus nanti tunggu umrah atau haji, sekarang pun bisa. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi dan meninggalkan perbuatan itu. 3 hal ini sudah dilakukan, maka taubatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Judan begitu. Banyak kebaikan-kebaikannya kepada sesama. Sosialnya enggak diragukan lagi. Tapi sayangnya semua kebaikannya itu tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini bukan ketidakadilan, enggak sama sekali. Karena ada orang yang demikian tuh, ya. Masa iya sih cuma gara-gara enggak Islam dia masuk neraka kekal selama-lamanya, padahal kebaikan dia kepada sesama manusia sangat banyak, ya. Sosialnya sungguh tidak diragukan. Ini kan sebuah ketidakadilan. Masa iya Allah menutup mata dari semua kebaikan yang pernah dilakukan hamba itu, ya. Sekali lagi ini bukan ketidakadilan, ya, justru ini merupakan keadilan. Kok bisa justru ini merupakan keadilan? Ya iya. Masa ada hamba yang beriman statusnya disamakan dengan yang tidak beriman? Yang tidak beriman mau disamakan dengan yang beriman, kan nggak bisa, ya, jelas tidak bisa. Kalau seorang kafir ini, kafir itu berarti tidak beriman, musyrik itu berarti tidak bertauhid, ya tidak beriman, dia banyak melakukan kebaikan, maunya kebaikannya ini dianggap, maunya kebaikannya ini dinilai, itu kan berarti secara nggak langsung minta status dia disamakan dengan seorang mukmin. Loh, ini malah jadi suatu hal yang tidak adil. Kalau pada akhirnya antara mukmin dengan kafir statusnya disamakan, terus buat apa beriman? Ya, buat apa capek-capek beriman, mendingan jadi orang kafir sekalian aja. Nauzubillahi min dzalik, ya. Jadi ini syubhat. Ya, ada seorang yang murtad ngomong begitu, ya. Seorang murtad ngomong begitu. Dia analogikanya begitu. Masa iya sih? Di satu sisi ada orang yang beriman kepada Allah, muslim begitu. Kebaikannya katakanlah sedikit atau dosanya banyak. Di sisi yang lain ada orang yang tidak beragama Islam. Agamanya non Islam lah yang jelas. Kemudian kebaikannya sangat banyak kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Pokoknya sosialnya sudah tidak diragukan. Masa iya kebaikan yang dia lakukan segini banyaknya enggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini kan ketidakadilan berarti kata dia. Ya. Kata dia ketidakadilan. Terus berarti kan secara nggak langsung dia minta orang kafir ini yang banyak amal solehnya, yang banyak sosialnya, itu minta disamakan statusnya dengan yang mukmin. Kalau statusnya harus disamakan gitu, justru inilah yang merupakan ketidakadilan bagi si mukmin tadi. Loh, kita udah capek-capek beriman, ya, berjuang mempertahankan keimanan, ujung-ujungnya status mereka yang nggak beriman disamakan sama kita, ya. Ini kan malah menjadi sebuah ketidakadilan, ya. Itulah yang membuat orang tersebut murtad, akhirnya meninggalkan agama Islam kemudian memilih agama yang lain, ya. Jadi mestinya kita paham hal ini benar-benar, ya, dengan baik, kemudian juga bisa memahamkan kepada orang lain, ya, agar tidak terbawa syubhat yang pada ujungnya berujung atau berakhir pada kemurtadan, ya, atau kemunafikan seorang mukmin. Amal perbuatan baik yang dilakukan oleh kafir di dunia, kelak di akhirat akan dijadikan oleh Allah seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya.
Allah mengatakan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami perlihatkan segala amal baik yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya, hancur nggak hati itu si kafir tuh? Ya, patah hati luar biasa itu, hancur hatinya. Ya, dia berharap kebaikan-kebaikan yang dia lakukan semasa hidupnya nanti berguna buat dia di akhirat, ternyata semuanya nggak berguna. Gara-gara satu kesalahan besar, satu kesalahan fatal yang dia lakukan, yaitu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hilangnya amal bagaikan debu yang berterbangan tentu lebih dahsyat dibandingkan hilangnya harta duniawi ini tentu, ya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Belum lama terjadi kebakaran di mana sih? Sergliwon, ya. Fadarullah wa masyafa'al. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan mereka ketabahan dan ganti yang lebih baik, ya. Itu pasti sedihnya luar biasa. Tapi kesedihan itu insya Allah pasti akan berakhir. Insya Allah pasti akan berakhir. Berakhirnya dengan apa? Pertama, lupa. Ya, lupa itu ternyata subhanallah di antara manfaatnya membuat kita tidak terus-menerus berada di dalam rasa sedih, ya. Kedua, karena apa? Bisa jadi Allah kasih ganti yang lebih baik dan dia masih bisa berusaha. Itu saja sedihnya luar biasa. Padahal kesedihan itu masih bisa hilang. Bagaimana kesedihan yang dialami oleh orang-orang kafir ini? Di mana kesedihannya bersifat kekal, abadi, nggak ada gantinya, nggak bisa diperbaiki sama sekali. Tentu lebih dahsyat lagi kesedihan dan kehancuran hati mereka saat mereka menjumpai amalan yang selama ini mereka lakukan ternyata tidak ada nilainya. Ya, mereka berbakti kepada orang tuanya, bahkan mungkin mereka membantu kepada sesama manusia dan lain sebagainya. Semua itu tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah. Makanya bersyukurlah kita kepada Allah atas kenikmatan iman dan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita, karuniakan kepada kita. Ya, sepahit apapun kondisi hidup kita, jangan pernah sampai kehilangan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya, dan janganlah kalian mati, kita mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai catatan penting, walaupun mereka kafir, kita tetap harus berbuat adil kepada mereka dan tidak boleh menzaliminya, ya, tidak boleh semena-mena. Walaupun mereka kafir, ya, tidak boleh semena-mena. Kalau mereka kafir zimmi dalam tanda kurung mendapat perlindungan dari pemerintahan Islam, atau kafir mu'ahad dalam tanda kurung mengadakan perjanjian dengan pemerintahan Islam, atau musta'man mendapat perlindungan keamanan dari pemerintahan Islam, maka mereka tidak boleh diperangi, apalagi dibunuh, ya. Kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, ya. Tiga jenis kafir ini intinya semuanya berada dalam perlindungan, jaminan keamanan, entah pemerintah, entah individu satu orang kaum muslimin. Ya, mereka ini tidak boleh diapa-apakan, nggak boleh disenggol ibaratnya, ya, nggak boleh disakiti, apalagi sampai dibunuh. Bahkan sampai ada larangan keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang mu'ahad, yang berada dalam perjanjian bersama pemerintah kaum muslimin, maka pembunuh itu tidak akan mencium wanginya surga. Sampai diancam oleh Nabi SAW. Ya, jadi lucu sebenarnya ya kalau orang-orang di luar sana teriak toleransi dan seakan-akan mengajari Islam untuk bertoleransi. Ya, Islam adalah agama yang paling toleran. Ya, sampai nabinya sendiri itu ngancam umatnya, ngancam kaum muslimin, seandainya ada seorang muslim yang membunuh kafir mu'ahad yang berada dalam perjanjian bersama kaum muslimin, ancamannya berupa apa tadi? Tidak akan mencium wanginya surga. Ancamannya nggak main-main. Dan ulama sudah menjelaskan sebuah dosa yang ancamannya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa itu tergolong dosa besar.
yang untuk menghapusnya butuh taubat secara tersendiri. Ya, tidak bisa terhapus secara otomatis dengan amalan-amalan soleh kita, nggak bisa. Harus ditaubati secara khusus. Mana ada ajaran yang lain yang seperti ini, ya, yang menganjurkan umatnya untuk nggak ganggu umat lain, bahkan mengancam umatnya sendiri jangan sampai ganggu umat lain. Nggak ada, ya. Hanya ajaran Rasulullah SAW yang demikian, ya. Sungguh agama yang luar biasa, yang memang benar-benar rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi semesta alam. Kecuali kalau mereka kafir harbi, yang memerangi kaum muslimin, ya, yang membunuhi kaum muslimin, yang membantai kaum muslimin, maka kaum muslimin boleh ikut memerangi mereka sebagai bentuk pembalasan kepada mereka, sebagai bentuk defense atau bertahan dari serangan mereka, ya. Jadi kita tidak memulai, ya, sampai mereka yang memulainya, ya. Adapun kafir yang ada di lingkungan kita, ya, mereka tidak memerangi kita, alhamdulillah mereka juga berada dalam jaminan keamanan pemerintah atau negara, maka mereka tidak boleh diapa-apakan, ya. Ini dakwah, subhanallah, ya, manhaj, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah. Kayak begini kok dikatakan radikal, ya. Kayak gini kok dikatakan intoleran. Kayak gini kok dikatakan garis keras, ya. Jangankan membunuhi kaum muslimin, ya, bahkan membunuh kafir pun kita enggak bolehkan, karena ada larangannya dari Nabi SAW. Kafir mu'ahad, kafir zimmi, satu lagi apa tadi? Kafir musta'man, 3 jenis kafir itu, ya, dan umumnya yang berada di sekitar kita ya 3 ini, ya, zimmi, mu'ahad atau musta'man, ya. Maka ini menjadi sekaligus apa, ya, bantahan atas tuduhan mereka yang membenci dakwah salafiyah ini, yang mengatakan bahwa dakwah ini merupakan dakwah radikal, ya, atau tempat munculnya pemahaman radikalisme, cikal bakalnya munculnya teroris, ya. Teroris dari mana, ya? Nyalain bom, nyalain rokok aja kita nggak bolehin, ya, nyalain bom lagi, ya. Lucu aja gitu loh, ya. Mereka kalau nuduh itu nggak kira-kira gitu, ya. Benar-benar nggak modal tuduhannya gitu, sampah banget begitu, ya, nggak ada buktinya sama sekali, ya. Maka ya kita jelaskan sajalah begitu dengan santai, dengan, ya, tenang kepada kaum muslimin bahwa kita tidak sebagaimana yang mereka tuduhkan. Toh alhamdulillah kajian-kajian kita bisa diakses dengan mudah oleh siapapun, ya, tidak ada eksklusivitas sama sekali, ya, tidak ada kekhususan siapa yang boleh ikut, siapa yang nggak boleh, semuanya boleh ikut, ya, boleh hadir dan boleh ikut menyimak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Subhanallah. Ini juga lihat firman-Nya luar biasa nih. Fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Terjemahnya dulu satu ayat ke-8 berarti. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil, ya. Maknanya apa? Kalau mereka berhak disikapi dengan baik, sikapilah mereka dengan baik, ya. Walaupun mereka kafir loh, walaupun mereka kafir. Bahkan di akhir ayat, ya, ini sebagai bentuk keadilan kita buat mereka menyikapi hal yang sama, bahwa mereka sebagai manusia juga punya hak untuk diramahi, untuk disikapi dengan baik, begitu. Di akhir ayat Allah mengatakan apa? Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil, ya. Ini ajaran yang luar biasa ini, ya, subhanallah. Benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang mengetahui mana yang sungguh maslahat bagi umat manusia. Selanjutnya Allah mengatakan, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, itu orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan Allah melarangmu membantu orang lain dan mereka membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan,
maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya. Jadi yang boleh atau yang tidak berhak untuk kita sikapi baik adalah mereka-mereka yang memerangi kita karena alasan akidah. Ya, karena alasan agama, karena alasan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kaum muslimin sebagai umat istijabah dan ahli kiblat wajib meyakini bahwa mereka berada di atas kebenaran, berada di atas agama yang hak. Wajib meyakini bahwa Islam adalah agama terakhir. Al-Quran sebagai kitab sucinya adalah kitab suci yang terakhir sebagai standar kebenaran bagi kitab-kitab sebelumnya. Ini tidak boleh kita ragukan sedikit pun, ya, bahwa Islam memang agama yang paling benar. Kita harus yakin dan kita harus berbangga dengan keislaman kita. Jangan pernah minder dengan ajaran Islam kita sendiri, ya. Apalagi kita menyadari kita ini alhamdulillah hidup di tengah-tengah komunitas kaum muslimin. Jadi buat apa minder? Ya, dengan syiar Islam yang memang mestinya kita tampakkan. Ya, ya misalnya yang paling mudah, yang laki-laki tidak isbal atau membiarkan jenggotnya tumbuh, yang perempuan menutup auratnya dengan sempurna, nggak perlu minder, nggak perlu berkecil hati, karena inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Ditambah kita sekarang ini alhamdulillah hidup di tengah-tengah komunitas kaum muslimin. Jadi buat apa minder, buat apa berkecil hati, buat apa nggak pede? Harusnya pede. Yang nggak pede itu harusnya mereka-mereka yang tidak mengamalkan Islam, ya. Maka jangan kebolak-balik. Yang tidak mengamalkan malah pede, yang mengamalkan malah nggak pede. Jangan demikian. Ya, harusnya kita yakin, ya, benar-benar yakin dan percaya diri dengan kebenaran ini, ya, dengan kebenaran agama Islam ini. Dan Islam adalah agama yang terakhir, ya, di mana yang terakhir adalah yang paling sempurna, ya. Dan kita sudah tahu sekali insyaallah, ya, tentang betapa sempurnanya Islam. Segala hal diurusi atau diajari oleh Islam. Bukan mau merepotkan, tapi untuk membawa kemaslahatan, ya, untuk memperbaiki, untuk menata semuanya agar tidak ada yang terzalimi, agar tidak ada yang tersakiti. Semua mendapatkan haknya masing-masing, ya. Masalah apa saja, ya, masalah apa saja, ya, semua ada tuntunannya. Karena Rasul mereka Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dan Rasul penutup, ya. Syariat mereka adalah penghapus bagi syariat sebelumnya. Allah tidak menerima agama lain dari seorang hamba selain Islam. Kaum muslimin adalah pengemban syariat ilahi, syariat penutup yang kekal dan terpelihara dari penyimpangan yang terjadi pada syariat-syariat sebelumnya. Ya, syariat-syariat yang dahulu banyak penyimpangannya. Banyak terjadi tahrif, ya, perubahan di sana sini, sesuai dengan selera mereka masing-masing, ya, sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu pemuka agama mereka masing-masing. Bahkan sudah banyak terjadi perubahan pun, ya, yang masih konsisten berpegang teguh dengan agamanya pun nyaris gak ada, sangat sedikit, ya. Coba agama Nasara, ya, yang benar-benar taat dengan agamanya siapa, ya. Jangankan umatnya, pemuka agamanya saja tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam syariat itu, ya. Mereka yang paling jelas misalnya menghalalkan, ya, hubungan sesama jenis. Ya, itu pemuka agamanya saja kayak begitu, ya. Kan di luar negeri bahkan sampai disahkan pernikahan seperti itu di tempat ibadahnya, di gerejanya. Berarti kan pemuka agamanya harus ikut menyaksikan. Kalau harus ikut menyaksikan berarti juga ikut merestui, mengiyakan. Itu terjadi di agama tersebut. Tapi alhamdulillah tidak terjadi di agama kita, ya. Di mana kaum muslimin benar-benar berusaha sebisa mungkin memegang hal-hal yang memang bersifat sangat prinsip dalam agama. Walaupun ada saja ya kaum muslimin yang tidak komit dengan ajarannya, tapi umumnya berusaha memegang teguh ajaran agamanya. Ya, berusaha memegang teguh ajaran agamanya.
Di agama lain, ya, orang-orang agungnya, ya, orang-orang mulianya itu kalau dilecehkan mereka biasa-biasa saja, ya, mereka biasa-biasa saja. Tapi tidak dengan umat Islam. Tidak ada umat Islam yang akan rela ketika manusia terbaik di dalam umat ini, bahkan di seluruh manusia itu Nabi Muhammad SAW, dilecehkan. Ini menunjukkan memang hanya kaum muslimin saja yang benar-benar memegang teguh prinsip-prinsipnya, ya. Tidak ada umat lain yang benar-benar memegang teguh prinsipnya sampai sedemikian sebagaimana kaum muslimin. Dan ini menunjukkan bahwasanya memang ajaran ini ajaran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sebagai umat istijabah wajib menyampaikan dakwah kepada segenap umat, kepada seluruh orang kafir, Yahudi, Nasrani maupun yang lain. Kaum muslimin wajib mengajak mereka kepada agama Islam sehingga mereka memeluk agama ini. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa yatawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahlul kitab, kemarilah kita berkumpul di atas satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Apa kalimat tersebut? Bahwa kita tidak menyembah kepada selain Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak akan menjadikan satu sama lain sebagai Tuhan selain Allah. Ini yang dimaksud kalimatun sawa, ya. Satu kalimat yang sama antara kita dengan ahlul kitab. Tapi ayat ini, ya, sebagaimana dulu pernah kita sampaikan juga di sini, menjadi ayat yang diakali oleh orang-orang munafikun dari kalangan orang-orang liberal ketika mereka hendak menyebarkan pemahaman bahwa semua agama itu sama. Ayat ini mereka bawa nih di antaranya. Kemarilah kita berkumpul di atas kalimat yang sama. Sampai di sini stop mereka. Mereka tidak baca selanjutnya lagi. Apa yang dimaksud dengan kalimat yang sama itu? Padahal kalau dibaca dengan lengkap, terjadilah atau jelaslah perbedaan antara kita dengan mereka. Apa yang dimaksud dengan kalimat yang sama? Satu, alla na'budu illallah. Hendaknya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi, kita tidak mempersekutukan Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Hendaknya kita satu sama lain tidak saling menjadikan Tuhan sesembahan dari selain Allah. Tiga hal ini diamalkan enggak sama ahlul kitab? Enggak diamalkan, ya. Sehingga jelaslah bahwa kita dengan mereka tidak sama. Kapan akan terjadi sama? Kalau kita sama mereka sama-sama mengamalkan ini. Dan nyatanya mereka tidak mengamalkannya, ya. Tidak mengamalkannya dan tidak mau menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, tidak mau meyakininya. 8. Setiap Muslim yang mengimani Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya, wajib mentaati Allah dengan membenci orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani dan kaum kafir lainnya. Ya, nggak boleh ada rasa suka, cinta, sayang kepada mereka, ya. Karena apa? Karena mereka membenci sesembahan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat ada orang yang jelas-jelas menzalimi bapak ibu kita, maka kita sebagai anak yang baik, kita tidak mungkin bermesraan dengan orang tersebut, nggak mungkin. Bisa ketawa-ketiwi sama dia, ya, bisa beramah-tamah sama dia, nggak mungkin, ya. Karena apa? Kita jelas-jelas tahu dia bersikap tidak baik kepada bapak ibu kita. Lah ini orang kafir bersikap tidak baik kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka tidak mungkin seorang muslim itu akan bisa bermesraan dengan mereka-mereka yang tidak beragama Islam, ya, tidak akan mungkin. Kalau imannya benar-benar baik, pasti dia tidak akan bisa begitu. Kalau bisa begitu, berarti ada yang gak beres dengan keimanannya, ya. Itu kan ayatnya jelas, ya. Di akhir surah Al-Mujadalah, la tajidu qaumai yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak akan menjumpai. Ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau wahai Muhammad SAW tidak akan mendapati, tidak akan menjumpai seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah, bermesraan dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Artinya kalau kamu sampai mendapati ada orang mukmin yang kayak begitu, berarti ada yang beres sama keimanannya. Kenapa? Karena harusnya mukmin itu nggak begitu, ya. Harusnya mukmin itu nggak begitu. Kalau sampai begitu, berarti ada yang nggak beres pada keimanannya. Dan ada orang-orang mukmin yang begitu, ya, begitu kasar dia kepada sesama mukmin, tapi begitu halus dan lembut kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sampai terjadi konflik, ya, antara kaum mukminin dengan mereka yang tidak beriman, yang disalah-salahkan selalu kaum mukminin, ya. Yang dicarikan uzur selalu mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kebolak-balik ini, ya. Mestinya apa? Mestinya yang dicarikan uzur itu saudaranya sendiri, sesama mukmin, sesama muslim, ya, sesama muslim. Ya, kecuali kalau memang nyata-nyata salah kaum mukminin ini. Tapi seringkali yang jelas-jelas salah itu mereka-mereka yang kafir, masih saja dicarikan alasan, masih saja dicarikan uzur, masih saja dicarikan pemakluman. Tidak berhenti sampai di situ, nyalahkan yang mukmin lagi. Ya, ada orang-orang kayak begitu. Ya, di tengah-tengah kita atau di sekitaran kita. Ya, maka ini merupakan satu tanda, ya, ketidakbaikan imanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bisa tahu begitu? Karena Allah yang bilang tadi, kamu tidak akan pernah mendapati seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir bermesraan dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau kamu sampai dapati orang seperti itu, berarti ada yang nggak beres dengan keimanan orang itu. Ya, ini menjadi satu hal yang sangat jelas sekali, ya, bahwa memang di antara standar baik tidaknya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sikap al-wala wal bara'nya dia, ya. Kepada siapa dia harus loyal, dari siapa dia harus berlepas diri, itu harus jelas sikapnya. Ya, harus jelas. Dibilang fanatik, ya nggak apa-apa, memang harus fanatik, ya. Kalau kita dalam berkeyakinan nggak ada fanatisme, ya nggak akan jadi keyakinan. Ya, kalau semuanya diterima gitu, ya buat apa keyakinan kita, ya? Dalam perkara-perkara duniawi saja kan, ya, fanatisme itu kan memang dibutuhkan, ya. Fanatisme terhadap klub-klub tertentu misalnya, ya, yang apa misalnya suka sama apa misalnya MU, ya, nggak mungkin suka sama Liverpool, itu nggak mungkin, ya. Suka sama MU, sama Liverpool bisa suka, nggak bener ini, ya. Itu dalam urusan duniawi saja berlaku kayak begitu, ya. Masa dalam urusan agama nggak boleh? Dimana ini menyangkut dengan urusan akhirat, ya. Memang untuk menjaga keutuhan keyakinan kita perlu sikap fanatisme, ya. Kita perlu sikap fanatisme. Dan dalam beberapa bagian kita memang tidak perlu toleransi, ya, tidak perlu toleransi. Kalau semuanya ditoleransi, ya kita hancurlah keyakinan kita, ya. Yang menyembah selain Allah bagus, ya. Yang menikah sesama jenis bagus, ya. Yang minum teh bagus, yang minum arak juga bagus, gitu. Semuanya dibagus-bagusin. Lah buat apa kita punya keyakinan kalau semuanya diterima, ya? Memang di titik-titik tertentu kita nggak bisa toleran, ya. Itu berlaku pada semuanya pasti. Cuma selalu kita saja yang diangkat ke permukaan, ya, supaya kita ini nggak benar-benar yakin, ya, dengan kebenaran agama ini. Walhasil naudzubillah min dzalik, kita pun meninggalkan keyakinan ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dikumandangkan adzan salat Isya terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Beliau berkata, wajib memusuhi mereka karena Allah. Karena Allah, ya, bukan karena yang lain, ya. Tidak mencintai dan tidak mengasihi mereka, tidak loyal dan menyerahkan urusan kepada mereka sehingga mereka beriman kepada Allah semata, memeluk Islam sebagai agama mereka dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul mereka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu, ya.
Menjadikannya sebagai teman setia saja tidak boleh, apalagi menjadikannya sebagai pemimpin, ya tidak boleh. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka sebagai teman setianya, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang zalim, ya. Ini batasan jelas dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang kepada siapa harus kita serahkan sikap loyalitas kita, ya. Kepada siapa kita harus berwala dan dari siapa kita harus barok atau berlepas diri, ya. Tidak lain dan tidak bukan kita berlepas diri dari orang-orang kufar, dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesembilan, kaum muslimin tidak boleh berteman akrab dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir yang lainnya. Tidak boleh menjadikan mereka sebagai pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkanmu. Ya pasti saja, ya akan ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada kaum muslimin, itu pasti, ya itu pasti. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hatinya jauh lebih jahat dibandingkan yang telah tampak di mulut mereka. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti, ya. Allah di sini menerangkan bahwa kita memang tidak bisa mempercayai orang kafir. Ya, tidak bisa mempercayai orang kafir. Jangankan kita, Allah saja mereka hianati, ya. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang merawat mereka, Allah yang mengaruniakan segala-galanya kepada mereka, mereka hianati. Mereka duakan Allah dengan selainnya. Apalagi kita yang tidak ada jasa apa-apa kepada mereka, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu sebagai bahan ejekan dan permainan. Siapa mereka? Yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang yang benar beriman. Ya, kalau kamu beriman, bertakwa kepada Allah. Bagaimana cara bertakwa kepada Allah dalam konteks ini? Ya, dengan melaksanakan aturan Allah di sini. Tidak menjadikan mereka sebagai teman dekat, tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin kita, ya. Maka demikianlah kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang prinsip, ya, agama kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam harus loyal kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tunduk kepada Allah. Allah berfirman, Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqi'un wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah lah itulah yang menang. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang prinsip al-wala wal bara. Ya, kepada siapa kita harus loyal, dari siapa kita berlepas diri, tidak boleh bersikap loyal. Ya, di sini dibawakan oleh penulis hafizahullah taala setidaknya ada 4 ayat. Ya, semuanya menyatakan hal yang sama dan tidak samar untuk bisa kita pahami dengan mudah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum diakhiri mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Tapi jika tidak ada, sampai di sini kajian kita di kesempatan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.